Cerita dimulai dengan sekelompok YouTuber asal Korea. Kita kenalan dulu dong. Yang ini si Teteh, yang agak botak ini si Asep, dan yang ini Firman. Jadi di kontennya itu mereka sering melakukan prank guys. Mau prank ke orang gak dikenal, ke teman-temannya, ataupun ke timnya sendiri. Nah, kali ini si Asep dan Firman akan ngeprank si Teteh. Jadi rencana kontennya yaitu uji nyali di alam sekalian camping gitu. Nah, bagaimana pranknya? Kita lanjutin dulu ya. Singkat cerita, besoknya si Firman malah cepu nih ke si Teteh. Kalau hari ini kan mereka bertiga mau bikin konten uji nyali. Tapi si Teteh bakal kena prank nih ceritanya oleh si Firman dan si Asep. Tapi si Firman punya rencana lain. Si Firman malah mau ngeprank balik si Asep dengan cara ngajak si Teteh yang mau di prank ikut rencananya. Jadi gini rencananya. Pas di lokasi camping, nanti kalau situasinya dan kode dari si Firman sudah tepat, dan di situ saatnya si Teteh sembunyi dan keluar dengan topeng seram ini, lalu mengagetkan si Asep. Gitu sih rencananya, simple. Tapi tidak sesimpel itu guys. Ada kejadian yang lebih rumit. Kita lanjutin dulu ya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke lokasi camping uji nyali itu ya. Di mobil, si Asep menanyakan ke si Teteh bahwa camping hari ini bakal melelahkan loh. Si Teteh malah santai dan menyuruh Asep untuk fokus menyetir. Lalu si Asep pun bergumam, "Teteh, kena kau hari ini, WKWKWK." Firman dan si Teteh pun tersenyum melihat si Asep. Senyum karena rencananya bakal ngeprank balik si Asep kali ya. Nah, ini dia tempat camping mereka. Orang kira bakal tenda, padahal malah kontainer anjir. Oke, nggak apa-apa lah, lanjut. Nah, rencana si Asep ngeprank si Teteh gini. Si Asep nyuruh Firman buat ke lokasi hutan dan berpura-pura hilang nih, lalu menyiapkan barang-barang buat ngeprank si Teteh di lokasi tertentu ya. Nah, lalu si Asep bilang ke si Teteh bahwa si Firman hilang. Lalu terpaksa si Asep dan si Teteh harus masuk ke hutan buat cari si Firman. Mereka pun tiba di dalam hutan dan Asep melihat tanda dari Firman, yaitu tali merah yang diikat ke pohon. Di situasi ini, si Asep malah speak nih ke si Teteh. Kalau takut bilang ke Asep ya Teh, katanya gitu. Alah, jalan aja yang cepet dong, tembal si Teteh. Tampak di jalan setapaknya ada papan peringatan yang melarang orang masuk. Kali ini bukan rencana mereka ya, ini mah asli guys. Setelah beberapa waktu berjalan, Asep dan Teteh terlihat bingung. Si Asep bingung, lokasinya kan di sini dan sudah diberi tanda juga, tapi si Firman gak muncul-muncul. Si Teteh bingung dengan tandanya dari si Firman. Kapan nih dia buat ngepranknya, tapi tanda dari Firman gak muncul-muncul juga. Si Asep pun sangat kesal sekali ke si Firman akan hal itu. Tapi sesaat itu si Firman berkomunikasi di alat kecil yang menempel di telinga Asep. Firman bilang, "Asep, kau di mana?" Si Asep malah nanya balik, "Kau yang di mana? Kau nggak keluar-keluar?" Si Firman ngomong, "Justru Asep, kau di mana? Aku sudah di lokasi dari tadi dan kau tidak muncul-muncul." Saat mengobrol itu, si Teteh mencolek punggung si Asep dan bilang, "Sepertinya ada yang mengikutinya dari belakang." Asep pikir itu si Firman yang akan mulai menakuti si Teteh. Si Asep menghadap ke belakang dan sambil bersembunyi-sembunyi bilang ke si Firman, "Bagus Firman, rencananya bakal berhasil. Si Teteh sudah masuk perangkap kita," sambil tertawa kecil. Akan tetapi, si Firman bilang, dia sudah turun gunung karena takut dan bingung untuk meneruskannya. Mendengar itu, Asep malah panik. Asep dan Teteh pun mengarahkan senternya ke sebuah pohon. Lalu muncul siluet aneh dari belakang pohon. Si Asep terlihat panik dan menyeru Teteh buat lari. Saat lari pun si Asep malah menyangka kalau ini adalah prank buat dia. Emang sih, si Firman dan si Teteh merencanakan prank buat Asep, tapi kan konsepnya beda. Gak ada tuh buatan makhluk gede kayak tadi, kan pranknya cuma topeng seram aja kan. Oke, lanjut. Si Asep malah tertawa bahwa dia agak semangat karena sudah lama dia tidak dikerjai seperti ini. Sampai bahagia gitu anjir. Dan dia pun berhenti berlari, lalu melihat si Teteh sudah tidak ada di belakangnya. Dan ternyata ada suara berjalan yang sangat berat di arah belakang. Asep pun memutarkan kamera yang ada di kepalanya ke belakang. Dan yang terlihat adalah sesosok makhluk menyeramkan dengan leher panjang, kepala besar, dan tubuh seperti kuda sedang memakan si Teteh. Seremnya. Entah apa yang terjadi dengan si Asep. Kita beralih ke si Firman. Dia malah asik mengobrol dengan para penontonnya. Dan ini mah emang rencana si Firman. Jadi rencananya Firman berniat membuat Asep dan Teteh jadi dekat dengan cara ya gitu. Ternyata si Firman sengaja bilang dia turun gunung karena takut. Tapi emang dia nggak naik gunung.
Dia mah emang di pintu masuk gunung dari tadi juga, nggak ke dalam. Dan saat si Firman bangga akan hal itu, para penonton bilang di belakang ada yang gerak, di belakang ada yang gerak, ada sesuatu, dan lain-lain lah. Saat Firman membaca chat dari penonton, dia langsung melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Dan ketika kembali lagi ke arah kamera, makhluk itu sudah ada di belakangnya. Ih, serem. Anjing langsung etama dimakan si Firman etama dan ceritanya pun selesai.